Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama dalam pertemuan pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan kesempatan sampai detik ini dalam rangka kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Semua yang terjadi pada diri kita adalah biiznillah, atas kehendak dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Selanjutnya mari kita meningkatkan iman dan takwa yang sudah ada pada diri kita, karena hanya iman dan takwa yang nanti akan menjadi bekal yang terbaik ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, hari ini izinkan saya dan mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan satu nasihat yang tidak perlu banyak kata-kata, nasihat yang tidak perlu penjelasan, dan nasihat itu nyata, senantiasa berkali-kali kita temui, berkali-kali kita menghadapi nasihat tersebut. Dan ini adalah nasihat yang harusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dalam rangka kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tersebut yang senantiasa kita temui, bahkan sering kita temui, adalah kematian. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara kematian, bahwasanya kematian adalah perkara yang hak, yang pasti akan kita temui, yang pasti akan kita dapati. Aina ma takunu yudrikumul mautu fi kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun kalian berada, ketika kematian itu sudah datang waktunya, la yasta'iruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak akan maju atau mundur sesaat pun. Bahkan kata Allah, walaupun kalian berlindung di satu tempat benteng yang sangat kokoh, ketika kematian itu datang, kita tidak bisa lari darinya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari darinya,
pasti akan mendatangi kamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian tidak mengenal usia. Kematian itu tidak mengikuti huruf abjad nama-nama kita. Kematian itu akan menimpa siapa saja. Bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa pejabat atau rakyat biasa, atau penguasa siapapun. Itu akan kita dapati semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan mengalami yang namanya kematian. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendapati beberapa saat sebelum terjadi kematian itu, boleh jadi tetangga kita atau teman kita yang sedang asik bercengkrama dengan keluarganya, yang habis main bahkan olahraga, tetapi kita mendengar kabar tidak lama kemudian orang tersebut telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ini menjadi nasihat yang terbaik, nasihat yang harus senantiasa ada dalam diri kita, bahwasanya kematian itu sangat dekat dengan kita. Kematian itu terus mengintai diri kita dalam kondisi apapun, dan kematian itu datangnya sangat tiba-tiba. Jamaah rahimakumullah, coba kita bertanya pada diri kita masing-masing, pada hati kita masing-masing. Kalau kematian itu pasti akan menemui kita, kematian itu pasti akan datang terhadap diri kita, kenapa masih banyak di antara kita dilalaikan? Masih banyak di antara kita yang lalai terhadap urusan kematian tersebut, terhadap kehidupan nanti yang setelah kematian itu. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Mengapa kita masih disibukkan dengan urusan-urusan duniawi kita, disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan kita, bahkan jabatan kita, keluarga kita? Padahal kuburan yang sudah penuh dengan orang-orang yang punya banyak cita-cita, banyak di antara mereka yang belum sempat menggapai cita-citanya. Mereka belum sempat mengumpulkan, menikmati kekayaannya. Bahkan mereka belum sempat menikmati jabatannya. Ternyata sudah didahului dengan kematian. Kematian adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ajal datang tanpa menunggu persiapan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kita mengingat kematian, perbanyaklah kita mengingatkan suatu hal yang memutus kenikmatan dunia kita. Tahu-tahu datang, itulah kematian. Semua yang memutus daripada kenikmatan di dunia kita. Mengapa kita disuruh senantiasa mengingat kematian dan mengingat kehidupan di balik kain kafan yang nanti akan kita kenakan? Karena mengingat kematian akan melembutkan hati yang keras. Dengan kita senantiasa ingat kematian tersebut, akan menjadikan hati kita yang tadinya keras menjadi hati yang lembut, hati yang menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun yang kita miliki, jabatan tinggi yang kita punyai, keluarga, kebanggaan kita, semua yang kita miliki itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semuanya akan kita tinggalkan, semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan hidup setelah kematian. Suatu saat tubuh kita akan terbaring di depan keluarga kita,
Mata kita tertutup, mulut kita bisa bisu, dan kita akan dimandikan, lantas akan dipakaikan beberapa lembar, beberapa helai kain kafan. Di balik kafan itulah kita akan meringkuk di dalam liang kubur yang sangat gelap, yang sangat sempit. Ya, tangan kita kaku, orang-orang terdekat kita menangis, tetapi mereka tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita adalah amal ibadah kita, amal soleh kita selama hidup kita. Itulah yang akan bisa menolong kita. Maka kata Nabi, ketika mayat diantarkan ke kuburan, diikuti oleh 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amal ibadahnya, atau itu amal kejahatannya. Yang 2 akan kembali lagi, yaitu keluarga kita, harta kita. Mobil mewah kita yang mungkin mengantar ke pemakaman, harta kita, keluarga kita tidak mungkin akan menunggu kita. Mereka kembali lagi, dan yang akan menemani diri kita di alam kubur yang sangat sempit itu adalah amal kita, baik itu amal ibadah, amal soleh maupun amal buruk kita. Saat itu tidak berguna lagi semua tadi harta, jabatan, dan lain sebagainya. Yang Allah tanyakan pada kita adalah, apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan benar? Apakah kita sudah jujur dalam hidup kita? Apakah kita juga menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita? Apakah kita senantiasa menolong saudara-saudara kita yang dalam kesulitan? Semua amal kecil yang kadang kita remehkan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Kalau hari ini malaikat maut datang menjemput kita, apakah kita sudah siap? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita? Apakah kita sudah meninggalkan dosa-dosa yang tersembunyi atau yang pun yang terang-terang? Kematian adalah nasihat yang tidak pernah berbohong. Kematian mengajarkan pada kita bahwa hidup hanya sebentar, dan tidak akan ada jaminan kita bisa bertemu dengan Jumat yang akan datang. Bahkan boleh jadi kita, hidup kita sampai ke rumah setelah kita ibadah sholat pun itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita berada di balik kafan, sebelum terlambat, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali pada Allah dengan hati yang ikhlas. Karena sekali lagi semua apapun tidak akan bermanfaat. Yauma la yunfa'u malu wala banun. Tidak akan bermanfaat lagi harta kita, anak kita, jabatan kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah ketika hati kita bersih, hati kita hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perbaiki diri kita, sholat kita, ibadah kita, dalam rangka untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang menundukkan diri hanya beribadah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersegera untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegera untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dilalaikan tadi oleh urusan-urusan dunia. Wasari'u ila mahfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegera kita dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Sekali lagi, jangan sampai kita dilenakan oleh dunia ini. Wa mal hayati dunya illa mata'ul ghurur. Dunia adalah permainan. Dunia adalah tempat yang sangat-sangat sederhana yang akan kita tinggalkan ini semua. Tetapi sekali lagi banyak di antara kita yang dilalaikan oleh dunia. Mudah-mudahan kita semua, mari kita menyadari bahwasanya kematian itu akan datang pada kita kapanpun, dimanapun. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah siapkah ketika kematian itu datang pada kita? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang terbaik, yang banyak ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang senantiasa tunduk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, di akhir khutbah yang kedua ini sekali mengingatkan kepada kita semua, saya pribadi dan jamaah sekalian, kematian hakikatnya adalah sesuatu yang pasti, yang hak akan kita temui, akan kita dapati. Dan orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai menurut Islam, menurut Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa ingat akan kematian dan mempersiapkan bekal untuk hidup yang lebih kekal, yang lebih abadi nanti di akhirat, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diingatkan dengan peristiwa-peristiwa kematian yang terjadi di keluarga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Itu harus menjadi nasihat yang terbaik, nasihat yang nyata, bahwasanya hari ini boleh jadi anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kita, besok pasti kita akan menyusul kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keislaman kita, sehingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.